Man thabatan nabat, kata para ulama, siapa yang rutin fokus pada satu titik, dia akan tumbuh. Kita menanam sebuah benih, ya, di suatu tempat, kemudian kita siram, maka dia akan tumbuh berbunga, menjadi pohon yang rindang dedaunannya, menjadi bunga yang cantik kelopak bunganya. Kalau dia fokus, tapi kalau dia nggak fokus belajar ilmu agama, maka dia nggak mendapatkan perbaikan itu semua. Dan alhamdulillah, ya, kajian kita ini sudah bermula sejak 2014. Ya, kajian saya ya di sini akhir 2014. Dan ini termasuk kajian yang paling lama saya di Palembang. Ya, selain di Masjidul Ma'ad juga 2014, di sini juga 2014. Dan setelah menyelesaikan pengajian akidah selesai, kemudian fikih. Ya, jadi sebenarnya pas momennya untuk sedikit rehat, ya, pensiun sedikit, karena pas rukun Islam yang 5 selesai, haji pembahasan terakhir ini. Ya, tapi nggak diizinin oleh ustadz, ya, nggak diizinin oleh Ustadz Yusuf dan ustadz yang lainnya, sehingga insya Allah mungkin kita terpaksa lanjut lagi. Ya, jangan bosan-bosan, ya. Kita insya Allah akan bahas fikih muamalah. Dan di antara pertanyaan yang paling banyak adalah seputar fikih muamalah. Mulai sekarang tidak ada alasan lagi, Ustadz, apa hukum jual beli jual beli ini? Kita sudah punya pengajian fikih muamalah. Datang ke kajian, tanyakan di pengajian. Kita bahas pembahasan terakhir tentang fikih haji, membahas tentang pelanggaran. Setelah kita bahas kemarin hukum-hukumnya, ya, sangat mungkin terjadi pelanggaran, dan ini harus kita bahas dalam matan Abi Syuja, ya, kitab yang paling dasar dalam madhab Syafi'i. Ya, sekarang lagi ngetren nih masalah mazhab atau tidak mazhab. Ya, maka yang lebih tepat adalah boleh dua-duanya. Mentarjih, silakan mentarjih, mengambil pendapat-pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana metodenya Syaukani, Syalbani, ya. Dan yang bermazhab silakan bermazhab. Ulama-ulama kita juga bermazhab, asal tidak fanatik mazhab. Imam Nawawi bermazhab, tapi ketika pendapat Syafi'i bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, Imam Nawawi menolak pendapat Syafi'i. Ibnu Taimiyah mazhabnya Hanabilah, Ibnu Qayyim mazhabnya Hanabilah Hanbali. Ketika ucapan Imam Ahmad bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, beliau tinggalkan pendapat Imam Ahmad, ambil pendapat Al-Quran dan Sunnah. Karena kata Imam Malik, semua manusia, baik imam yang mazhab, itu bisa benar dan bisa keliru. Itu imam mazhab, apalagi sekedar Roni Nurusmansyah, banyak sekali kekeliruannya. Maka ambil yang benar dan tinggalkan yang salah. Kalau memang sudah, ya, punya dasar benar, dasar belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sahabat. Jadi boleh dua-duanya. Kalau ideal, pengen ideal, mazhab dulu, ideal. Dari SD belajar fikih mazhab. Setelah selesai fikih mazhab, untuk kita amalkan, baru beranjak ke fikih muqaranah, perbandingan mazhab. Mana yang lebih tepat? Mazhab jumhurkah, zahiriyahkah, yang mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ini idealnya. Cuman kita ini udah terlanjur tua. Kalau mau belajar fikih mazhab dari dasar, selesaikan saja, baca saja tanpa mentarjih. Tapi di sini kita belajar fikih mazhab dan sekaligus belajar fikih tarjih. Jadi mazhab Syafi'i gado-gado. Kalau yang ada yang perlu saya keliru, saya luruskan, maka kita luruskan. Kita lanjutkan kata Syekh di sini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa man fatahul wuqufu bi Arafata tahalla bi amali umratin wa alaihil qada wal hadyu. Siapa yang tidak bisa wukuf di Arafah? Masih ingat rukun haji ada berapa? 5 atau 6? 4. Yang pertama ihram. Ini diulang-ulang ilmu itu. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang terakhir sa'i. Ini rukun haji. Kalau rukun umrah, hilangkan saja wukuf di Arafah. Ihram, tawaf, sa'i.
Nah kalau dia nggak bisa wukuf, misalnya delay 24 jam pesawatnya, dia ambil haji plus, ternyata sampai di kota Mekah atau di Arafah udah tenggelam matahari di hari ke-9. Maka apa kata Syekh di sini? Maka dia menyelesaikan amalan umroh, yaitu dia tetap mengerjakan tawaf dan sa'i. Akan tetapi dia harus mengqadha hajinya. Kenapa? Karena kehilangan rukun. Kalau kehilangan rukun nggak sah perbuatan. Salat nggak baca Al-Fatihah, nggak sah salatnya. Salat nggak ruku, nggak sah salatnya, ketinggalan rukun. Salat nggak takbiratul ihram, nggak sah salatnya, ketinggalan rukun. Begitu juga ini haji. Kalau dia nggak wukuf di Arafah, maka dia wajib mengqadha, mengganti hajinya karena dia sejatinya belum berhaji. Wal hadyu, dan dia harus membayar sesembelihan minimal seekor kambing. Ini yang pertama ya. Apa kasus yang pertama? Meninggalkan wukuf di Arafah. Yang kedua, wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta yatiya bihi. Yang kedua, siapa yang meninggalkan rukun di antara rukun-rukun haji selain wukuf di Arafah, apa tadi? Ihram, tawaf, sa'i. Dia ternyata belum ihram, dia ternyata belum tawaf atau belum sa'i, maka dia harus mendatangkan dan mengejar rukunnya. Ini Pak. Begitu juga dalam sholat. Di dalam sholat, kalau masih dalam satu rakaat kita lupa rukun, maka harus kejar rukunnya. Misal kita sedang sujud, Masya Allah, saya baru ingat tadi berdiri nggak baca Al-Fatihah, maka dia harus berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Subhanallah, ketika lagi duduk antara dua sujud, saya baru sadar tadi saya nggak ruku. Jadi ketika dia selesai Al-Fatihah langsung sujud saking ngantuknya, pengen cepat-cepat apa? Nyium lantai. Dia baru sadar ketika duduk di antara dua sujud. Maka ketika itu dia langsung bangkit untuk ruku. Ini kalau kelupaan rukun. Artinya kalau rukun tertinggal langsung kerjakan. Ustadz, kalau kita di rakaat yang selanjutnya, rakaat kedua nih, ya rakaat kedua, ya baru sadar rakaat pertama dia nggak ruku. Ruku kan rukun. Dia baru sadar, maka rakaat yang pertama itu dihilangkan, seolah-olah ini rakaat yang pertama, dihapus. Ini pentingnya rukun. Dan pembahasan sholat udah berlalu setahun yang lalu kurang lebih. Ya, ini nggak kita ulang lagi. Ada pengajian tentang sholat juga baru mulai ya, di Sudais, tapi udah sebulan dua kali masih berbicara fikih azan. Nah sekarang kita bahas tadi, kalau dia ketinggalan tawaf dan sa'i atau ihram, maka dia langsung ihram, maka dia langsung tawaf, maka dia langsung sa'i. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man taraka wajiban lazimahud damu. Siapa yang meninggalkan wajib, maka dia wajib membayar dam, bahasa kita denda. Ya, dia enggak harus lakukan kewajiban tersebut, tapi dia harus menampal ibadahnya dengan denda seekor kambing. Misal dia tidak bermalam di Muzdalifah, kita bahas itu wajib. Misal dia tidak tawaf wada bagi haji, itu wajib. Ketika dia meninggalkan yang wajib, maka dia harus menampalnya dengan menyembelih seekor kambing. Begitu juga dalam sholat. Kita berbicara dalam sholat, di antara wajib sholat, bukan rukun Pak, wajib, lebih ringan daripada rukun. Duduk tasyahud awal, itu namanya wajib, bukan rukun. Sehingga ketika ketinggalan, sering nih kasus ya,
Seharusnya imamnya duduk, tapi dia Allahu Akbar. Udah berdiri dengan berdiri yang sempurna, maka haram hukumnya imam untuk duduk kembali. Kalau imamnya duduk kembali, sholatnya batal. Kenapa? Karena dia menambah rukun, berdiri itu rukun. Ini dipahami ya jamaah. Harusnya imam rakaat yang ketiga ya duduk dulu tasyahud, tapi lupa. Kecuali dia Allah belum berdiri, masih baru jongkok, maka kita subhanallah boleh duduk. Tapi kalau dia Allahu Akbar udah berdiri dengan sempurna, ini meninggalkan wajib, tapi dia sudah masuk ke rukun yang lain, maka dia tetap lanjutkan sholat. Yang makmum harus ikut semuanya berdiri. Ini pahamnya imam, harus paham fikih sholat. Makmum pun harus paham fikih sholat. Kalau ini terjadi makmum gak paham, subhanallah, subhanallah, duduk makmumnya. Imamnya lah paham, berdiri dia. Ya, subhanallah. Nah, tuh subhanallah semua. Akhirnya makmumnya tegak, nyuruh imamnya duduk. Duduk kau. Ya. Ini gara-gara nggak paham. Ya, gara-gara nggak paham. Pernah kejadian ini ya, pernah kejadian di salah satu masjid kita. Ini pentingnya kita memahami tentang fikih. Kenapa Ustadz? Kenapa dia nggak harus duduk? Karena hanya meninggalkan wajib. Kalau meninggalkan wajib cukup nanti sujud sahwi di akhir sholat, 2 sujud sebelum salam. Ya, selesai doa sebelum salam sujud lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Assalamualaikum warahmatullah. Udah pernah kita bahas juga sujud sahwi di sini. Seru belajar fikih itu, Pak. Ya, seru. Dan kita banyak yang tidak tahu. Semakin kita belajar, semakin banyak sesuatu yang tidak kita ketahui. Sehingga seharusnya semakin lama ngaji, semakin semangat ngaji. Karena dia, waduh ternyata banyak yang saya tidak tahu. Kalau kita enggak, semakin senior ngaji, semakin jarang ngaji. Yang semangat ngaji itu biasanya yang baru ngaji, kebalik. Harusnya yang paling lama ngaji itu yang paling semangat ngaji. Kenapa? Karena semakin banyak yang dia tidak ketahui dari apa yang dia telah pelajari. Ya, kita bukan fikih salat ya, kembali ke laptop. Yang terakhir, wa man taraka sunnatan lam yalzamuhu bitarkiha syai'un. Kalau dia meninggalkan sunnah di dalam haji, maka tidak wajib sesuatu apapun. Ini juga prinsip. Meninggalkan sunnah, tidak boleh dicela orang yang meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah. Ada ikhwan dia nggak pernah mungkin sholat tahiyatul masjid, langsung duduk aja. Boleh nasihati akhi, sholat tahiyatul masjid boleh, tapi mencela karena dia meninggalkan tahiyatul masjid nggak pantas. Dia nggak sedang berbuat dosa. Ada orang yang mungkin nggak suka sholat rawatib. Ustadz kenapa nggak puasa Senin Kamis? Nggak tercela. Kenapa nggak sholat duha? Nggak tercela, tapi tetap nasihati. Hiasannya antum ini 4 Senin Kamis jajak kelahiran santai. Tapi ada sunnah tapi tidak sholat rawatib. Ini hati-hati seperti ini. Mencela sesuatu yang bukan perbuatan dosa, tapi nasihat boleh. Sehingga kita nggak kaku, Pak. Harus tahu mana wajib, mana sunnah. Pengingkaran terhadap wajib berbeda dengan pengingkaran terhadap sunnah. Kalau ada orang nggak sholat Jumat, kita marah ente kita cela, nggak masalah. Dia meninggalkan kewajiban dosa. Tapi kalau orang meninggalkan perbuatan yang sunnah hukumnya, ingat hukumnya sunnah. Balik ini aku nak cingkrang sunnah, beda. Cingkrang itu sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Jenggot itu sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Bedakan sunnah secara ahli hadis maupun sunnah secara ahli fikih.
Kalau sunnah secara ahli hadis lebih luas. Ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Sifat sunnah menurut ahli hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, baik takrir, ketetapan maupun sifat fisik maupun karakteristik Nabi. Umum berarti sunnah Nabi ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dan ada juga perbuatan Nabi yang tidak boleh kita ikuti, bahkan contohnya menikahi 11 istri. Kalau kita mengikuti itu haram kita. Batas kita berapa? 4. Aku pengen ikut Nabi. Kenapa? Saya pengen punya 11 istri. Enggak boleh. Karena itu perbuatan Nabi yang khususiyah, kekhususan, kespesialan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bukan belajar usul fikih, kembali ke sini. Ya. Contoh, ada orang yang dia habis tawaf, dia enggak sholat 2 rakaat, enggak masalah. Enggak minum zam-zam habis tawaf, enggak masalah. Ya, dia enggak baca Rabbana atina fid dunya antara rukun yaman dan hajar aswad, enggak. Tapi rugi, meninggalkan banyak sunnah. Tapi enggak boleh dicela, nasihati boleh. Dia, Ustaz saya malu Ustaz, ada tato naga di sini. Jadi dia enggak mau ittiba, dia enggak mau buka bahu kanannya. Ya karena ada tato naga di sini. Ya. Maka enggak masalah karena membuka ketika tawaf umroh atau tawaful qudum bagi haji itu sunnah. Sehingga kalau paham, oh ini wajib, oh ini sunnah, kita bisa mengetahui kapan mengingkari dengan tepat. Ya, kapan mengingkari dengan tepat. Lanjut, permasalahan panjangan nih. Kemudian faslun baru, pembahasan yang baru dan yang terakhir adalah waddima. Dima jamak dari dam. Dam itu artinya darah, blood. Ya, tapi di sini artinya adalah denda. Denda. Jadi sebelum kita bicara dam, kita bicara masalah hadiyu dulu. Al-hadiyu. Hadiyu itu adalah sesembelihan. Apa? Hadiyu, sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala berupa hewan ternak. Hewan ternak ada berapa? 3. Yang pertama unta, yang kedua sapi dan kawannya termasuk kerbau, yang ketiga kambing dan temannya, apa temannya? Domba, biri-biri, ya, sound the sheep dan semisalnya. Ini namanya hadiyu. Hadiyu dibagi menjadi 2. Sembelihan ketika ihram haji atau umrah terbagi menjadi 2. Yang pertama hadiyu yang hukumnya wajib. Yang kedua hadiyu yang hukumnya sunnah, gak wajib. Jadi sesembelihan ketika haji Pak, ada yang sifatnya wajib dan ada sesembelihan yang sifatnya gak wajib alias mustahab, sunnah. Yang wajib ada 6 di sini. Yang pertama adalah hadiyu tamatu dan kiron. Hadiyu tamatu dan kiron. Masih ingat nggak tamatu dan kiron? Lupa setahun yang lalu, Masya Allah, setahun yang lalu ya. 2 bulan yang lalu paling. Haji itu ada 3. Yang pertama ifrad, yang kedua kiron, yang ketiga tamatu. Ifrad artinya haji tok. Dia ke Mekah untuk haji saja. Umrah enggak, haji tok. Ini namanya haji ifrad. Kalau kiron, haji dan umrah gabung dalam satu rangkaian ibadah. Langsung digabung kiron. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Sekali manasik haji dan umrah dapat. Yang ketiga tamatu, dan ini haji kita Indonesia dan yang populer sekarang. Tamatu artinya sekali jalan dia haji dan umroh, tapi manasik atau ibadahnya beda. Umroh dulu,
selesai tahallul, kemudian nanti baru haji. Kita misalkan kemarin kalau orang datang ke masjid, dia hanya niatnya tahiyatul masjid, ini namanya ifrad. Tapi dia masuk masjid di waktu duha jam 10 pagi. Dia masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. 2 rakaat tok, tapi niatnya 2. Sholat tahiyatul masjid plus sholat duha. Ini namanya kiron. Kalau dia sholat 2 rakaat salam, niat tahiyatul masjid, kemudian nambah 2 lagi duha, ini tamat. Tuh, itu apa pendekatannya, takribnya. Nah, enak nggak Pak? Kiron sama tamatu? Enak dong, 2 pahala, pahala umroh, pahala haji. Sehingga sebagai bentuk syukur, alhamdulillah kita bisa umroh plus haji nih. Maka kita diperintahkan untuk hadyu, menyembelih, namanya hadyu tamatu dan kiron. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 196, Allah mengatakan, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Siapa yang haji tamattu gabung dengan umrah tapi beda manasik, maka dia membayar hadyu. Kalau dia Ustaz nggak punya uang, Ustaz bayar hadyu 20 juta ya, maka dia berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri kampung halamannya kalau kita di Indonesia. Ini yang pertama, hadyu apa? Tamatu dan kiron. Yang kedua, hadyu fidyah. Hadyu fidyah. Fidyah itu arti bahasanya tebusan. Kira-kira kita tuh nebus tuh karena apa? Karena kesalahan, karena pelanggaran, nggak pakai helm, ya ada tebusan, bayar di bank, ikut ke pengadilan, ya uang tilang yang resmi, tapi ya bukan uang damai, ini uang tilang, maka ini namanya fidyah. Begitu juga kita bahas kemarin mahzuratul ihram, larangan ketika ihram. Contohnya apa? Mencukur bulu, apalagi pakai pakaian yang membentuk tubuh, apalagi pakai minyak wangi, potong kuku. Ini larangan-larangan. Nah, kalau ini dikerjakan, maka kita harus membayar hadyu fidyah, namanya hadyu fidyah. Yang ketiga, di antara larangan ketika ihram adalah menyembelih atau berburu hewan buruan darat. Nah, ini kalau kita lakukan maka juga ada hadyunya, ada sembelihannya, dikenal dengan hadyul jaza. Jaza itu balasan. Kalau kau nyembelih ini, kau berburu ini, kau harus berkurban ini. Yang keempat, hadyul ihsor. Ihsor artinya terkepung. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita udah jalan, ternyata ya kita dihadang oleh musuh. Kata musuh, kalau kamu nggak boleh lewat sini. Ya, kami mau haji, nggak, pulang. Nah, itu namanya ihsor. Ya, maka kita pun harus bayar sembelihan. Kayak Nabi umrah Hudaybiyah. Ya, yang belajar sirah di tahun ke-6, Nabi umrah Hudaybiyah ternyata dilarang oleh orang-orang musyrikin Makkah. Kamu nggak boleh masuk Makkah. Ya, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Di antara inti poinnya adalah mereka sahabat harus pulang ke Madinah. Ya, hari ini nggak boleh umrah, bolehnya umrah tahun depan, itu pun cuma 3 hari. Ini dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah.
Yang kelima adalah hadil wat'i, wata artinya berhubungan badan, artinya sesembelihan karena berhubungan badan sebesar 1 unta. Lanta. Berapa 1 unta? Evan tadi itu bukan 20 juta, itu bukan kambing ya. 20 juta itu sapi ya. Apa kambing? Sapi ya. Kalau kambing berapa? 3 juta atau 2,5 juta. Nah ini kalau berhubungan badan ketika ihram, selain dapat dosa dia juga harus berkurban seekor unta. Harganya kurang lebih 30 jeti, 30 juta lanta ya. Makanya sabar ya, sabar, masih panjang perjalanan. Yang terakhir nazar, hadiu nazar. Ingat nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Aku nazar nak sholat wajib 5 kali sewaktu. Bukan nazar itu Pak, memang kewajiban kau. Aku nazar pakai jilbab age. Kate-katean nazar pakai jilbab. Jilbab wajib. Kalau ada yang bilang jilbab tidak wajib, kate perintah dari Al-Quran dan hadis secara jelas. Karena dia hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Padahal sumber Islam ada 4, Al-Quran, hadis, ijma. Ijma itu adalah kesepakatan, bahkan ini yang paling kuat Pak. Ada di Al-Quran perintah, al-amr yufidul wujub, perintah itu artinya wajib. Orang-orang gak paham usul fikih, orang-orang gak paham agama, gak paham bahasa Arab, ya akan berbicara seenaknya dewe. Karena itulah diantara adab kita thalibul ilmi adalah tidak berkata kecuali didasari dengan ilmu. Ada 6. Kita ulangi yang pertama apa? Hadiyu, tamatu dan kiron. Yang kedua hadiyu fidyah, pelanggaran ya. Yang ketiga hadiyu jaza, balasan dari berburu. Yang keempat hadiyu ihsar, karena dia dikepung ya, dihalang oleh manusia ya untuk masuk ke Mekah. Yang kelima hadiyu wata, berhubungan badan. Yang terakhir hadiyu nazar. Adapun hadiyu sunnah maka selain yang ke-6 tersebut. Itu sebagai gambaran biar kita bisa paham ketika bahas masalah ini. Nah, di antara pelanggaran-pelanggaran tadi kita baca dalam matan Abi Syuja dikatakan adamul wajibu ya, atau wadimaul wajibatu fil ihrami khamsatu asya. Dima, darah atau denda-denda yang wajib dibayar ketika ihram itu ada 5. Yang pertama ahaduha ad-damul wajibu bitarki nusukin wa huwa ala tartibi. Yang pertama adalah denda yang wajib karena meninggalkan nusuk. Nusuk itu adalah kewajiban. Ya, di sini artinya kewajiban ihram, kewajiban haji. Ini bahasa kita hadiah apalah kira-kira? Fidyah, benar. Hadiah fidyah yang nomor 2. Karena dia meninggalkan kewajiban. Maka dia ala tartib, dendanya boleh memilih 1 dari 3. Afwan 1 dari 2. Afwan saya keliru sedikit ya. Yang pertama ini adalah fidyah karena meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban ihram. Kalau yang tadi ada dibahas yang poin kedua ya. Meninggalkan kewajiban, contoh dia enggak mabit di Musdalifah, atau dia tidak tawaf wada, atau dia tidak bermalam di Mina di hari tasyrik ya, atau tidak mengerjakan atau tidak ihram di mikotnya. Maka orang seperti ini maka dia harus membayar seekor kambing, menyembelih seekor kambing. Fa in lam yajid, kalau enggak ada
Fasyiyamu asyrati ayyamin, berpuasa 10 hari. Dan ingat teman-teman, beda kurban dengan denda. Kalau kita berkurban, akikah, kurban Idul Adha, kita boleh makan dagingnya. Tapi kalau sesembelihan yang yang kita lakukan karena denda, karena pelanggaran, karena meninggalkan kewajiban seperti ini, kita haram makan dagingnya. Artinya 100% dagingnya kita serahkan untuk orang miskin. Yang kedua tadi berpuasa kalau nggak punya uang, nggak punya harta untuk nyembelih hewan kurban, maka dia puasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asalnya. Nggak boleh di perjalanan. Zaman dulu perjalanan pakai kapal 6 bulan. Nggak boleh puasa karena ada ayatnya apa? Ketika pulang ke rumahnya. Sampai di Palembang di Indonesia baru dia berpuasa. Ustadz, kapan 3 hari di Mekah? Kata para ulama, boleh hari apa saja. Tanggal 6, tanggal 7 Zulhijjah, tanggal 8, tapi jangan tanggal 9. Ada yang tahu kenapa nggak boleh tanggal 9 puasa? Bukan nggak boleh nyelesai sunnah. Nah, tanggal 9 nggak lebaran. Hah? Iya, kenapa Arafah? Jamaah haji ketika wukuf disunahkan tidak puasa. Kita udah bahas ini. Inilah pentingnya ngaji rutin. Biar ilmunya nggak kopong-kopong, puzzle-nya nggak lengkap kalau nggak rutin. Ya, jadi inilah pentingnya kalau kita rutin. Ustadz saya kalau sakit, ada streamingnya di Fat Media, ya, subscribe jangan lupa, ya. Di Fat Media, FATH spasi media. Ya. Jadi ilmu kita kokoh. Jadi ketika kita pengen merojaah fikih haji mah enak. Panggilan nanti kita haji optimis. Ya optimis, hidup itu perlu optimis. Ustaz Ali Musri hafidhahullah, ya guru kita, dia sebelum diterima di Madinah udah bikin paspor, optimis. Ya, optimis. Inilah perbuatan para sahabat ketika mereka mau diserang oleh pasukan Ahzab di perang Khandaq. Itu pas perang yang sangat ya mengkhawatirkan, dikepung kota Madinah oleh pasukan kafir Quraisy Mekah, orang Yahudi, orang-orang musyrikin Arab Badui berkumpul Ahzab sekutu memerangi Rasulullah dan para sahabat. Salman Al-Farisi bikin paret, bikin khandak dalam keadaan lapar. Mereka nyangkul bikin paretnya sekarang nggak ada lagi, cuma ada masjid khandak sekarang. Ketika sedang lapar-laparnya, sahabat tanya, ya Rasulullah, mana yang lebih dahulu kita kalahkan? Persia atau Romawi? Enggak tanya, Ustaz, ya Rasulullah bisa enggak kita ngalahi budak depan ini? Enggak cai itu. Langsung mikirnya 2 kerajaan terbesar, kerajaan beneran, bukan keraton Agung Sederajat itu. Ya, berdiri 2020, runtuh 2020. Kalau Majapahit Singasari kan runtuh itu gara-gara diserang oleh kerajaan lain gitu ya. Ini runtuh karena kerajaannya ditangkap polisi gitu ya. Ya. Kerajaan benar Romawi, Persia, adidaya. Cuman kata Nabi yang pertama kali kita takluk adalah Persia. Ini optimis bismillah kalimah thayyibah. Insyaallah saya bisa ya menjadi penghuni surga, saya bisa bahasa Arab, saya bisa, ini namanya optimisme yang kata Nabi yu'jibuni tafaul atau yu'jibuni fa'al. Aku suka berbuat optimis. Lanjut. Kemudian tanggal 10. Ya, sebelumnya kenapa kita ke situ? Perang Khandaq, terus apa? Musuh tadi. Hah? Sebelumnya kenapa ke sini? Saya lupa. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Oh, puasa 3 hari.
Kapan puasa? Tanggal 9, ya. Enggak sebelum itu? 9 kan disunahkan kita enggak puasa, ya. Kenapa? Karena Rasulullah enggak puasa di tanggal 9. Kemudian tanggal 10 enggak boleh puasa. Kenapa? Hari Lebaran, enggak boleh hari Lebaran puasa. Tanggal 11, 12, 13 hari apa namanya? Tasyrik. Hari tasyrik. Hari tasyrik boleh enggak puasa? Kita bahas di fikih puasa? Enggak boleh. Kecuali ini. Jadi kalau ada teka-teki, ya kita kan nggak boleh puasa hari tasyrik. Kata Nabi, puasa hari tasyrik hari makan dan hari minum. Ya, tapi kenapa diperbolehkan? Kekhususan. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran haji, harus puasa 3 hari di Mekah, boleh tanggal 11, 12 dan 13. Ini fatwa Ibnu Umar dan fatwanya Aisyah radhiyallahu taala, dan ini diperbolehkan. Khusus ini. Selainnya nggak boleh puasa tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah karena masih suasana Lebaran, hari makan dan hari minum. Tapi ingat ya, pelanggaran dalam haji itu kalau dia tuh denda kalau dia tidak dalam 3 keadaan, tidak lupa. Ada orang misalnya pakai peci, dia lupa pakai peci, lupa pakai peci. Ya, maka dia nggak dapat dosa, nggak bayar denda. Jangan, woi lupa kambing sih kok, woi ngeri ya. Jadi kalau kelupaan nggak masalah Pak. Atau dia tidak tahu, ya dia nggak tahu lah. Labbaik Allahumma labbaik. Pak kenapa pakai peci? Loh kenapa pakai peci, kan bagus pakai peci. Enggak Pak, ini Masjidil Ihram, nggak boleh. Subhanallah, saya nggak tahu. Dia nggak dapat dosa dan nggak dapat fidyah, nggak harus bayar hadiyu tadi. Atau terpaksa nggak pakai peci, tidak kamu nggak pakai peci, ketembak pakai AK-47 ini. Oh, namanya paksaan. Nah, dia pakai peci, maka dia pun tidak berdosa dan tidak membayar hadiyu fidyah tadi. Ya. Lanjut yang kedua, kata Imam Syafi'i, kata Abu Suja di sini. Tolong kasih tahu azan sudah masuk belum azan? Bentar lagi, berapa menit lagi? Saya nggak pakai jam yang ada jam sholatnya, 7.30 sekian gitu ya. Ya tolong nanti ingatan kalau sudah masuk. Yang kedua, wathani adamul wajibu bil halki wa tarafuhi. Yang kedua adalah darah atau denda yang wajib karena memotong rambut atau mencabut bulu-bulu yang lain, wa tarafuh, dan bersenang-senang. Maksudnya pakai minyak wangi, bercumbu dengan si istri misalnya, ya. Wa huwa ala takhyir, maka orang seperti ini boleh memilih 3. Kalau tadi kan tertib, ini harus boleh memilih. Yang pertama syatun, seekor kambing atau domba. Atau ausaumu thalathati ayyamin, atau puasa 3 hari. Awit tasadduku bi thalathati asu'in ala sittati masakina. Yang ketiga boleh memilih sedekah dengan 3 sa'. 3 sa', 1 sa' berapa mud? Ayo fikih zakat, fikih puasa. 1 sa' 4 mud. 1 sa' 4 mud. 1 mud ini setelapak ini. Setelapak tangan ini namanya mud. Ya bukan imut, bukan mud. Dari kata bentangan tangan. 1 sa' berapa kilo? Zakat fitrah berapa kilo? Madhab Syafi'i 2,4. Kita bulatkan 2,5 ya, 2,5. Tapi pendapat-pendapat yang saya lihat, perhatikan mud yang katanya bersanad itu ya sekurang lebih 2,6. 2,6, sehingga untuk amannya 3 kilo aja zakat fitrah aman.
Meskipun kalau saya pribadi mengatakan 2,5 tetap sah. Ya karena di antara ulama-ulama yang berpendapat di bawah 2,5 Syekh Utsaimin dan mazhab Syafi'i 2,4 sehingga insya Allah sah. Cuman untuk kehati-hatian 3 kilo. Ya kita ambil 2,5. 2,5 itu 1 sok. Ini 3 sok. Jadi berapa kilo kita sedekah? 7,5. Kalau kita jadikan 3 kilo 1 sok berapa? 3 sok 9 kilo dibagi kepada 6 orang miskin. Kalau 1 sok 4 mud, 3 sok dibagikan kepada 6 orang miskin, berapakah masing-masing orang miskin dapat mud? Nah bingung no. Apa? 2 mud ya. Anak unsri gitu loh ya. 2 mud. Jadi 1 orang dapat 2 mud. Setengah sok. Kan 3 sok. Untuk 6 orang. Berarti 1 orang dapat setengah sok. Setengah sok, 1 sok 4 mud. Setengah sok berarti 2 mud. Ini kalau dia melakukan pelanggaran ihram. Apa yang pertama tadi? Kambing. Yang kedua, puasa 3 hari. Yang keempat, memberikan 6 orang miskin. 1 orang miskin berapa mud? 2 mud atau setengah. So, yang ketiga sudah masuk waktu azan kayaknya ya. Ya kita break azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi kita sudah bahas ada dua denda. Yang pertama tadi denda karena meninggalkan kewajiban. Itu tertib memilih yang tertib berurutan. Yang pertama adalah kambing. Kalau enggak bisa kambing berpuasa berapa hari? 10 hari. Itu yang pertama, meninggalkan kewajiban. Yang kedua karena mengerjakan mahzuratul ihram, kecuali ingat teman-teman, ada mahzuratul ihram yang tidak menyebabkan fidyah. Siapa yang tahu? Kita bahas kemarin larangan-larangan ketika ihram. Ada yang hanya dapetin dosa dan dia enggak bayar fidyah, yaitu menikah. Jadi ketika dia menikah ketika ihram, maka pernikahannya langsung ditolak, langsung diputus, namanya fasakh nikah. Ya, jadi nikah, jadi pisah itu bukan hanya cerai ya, pisah itu ada 3. Yang pertama adalah cerai, baik meninggal suaminya atau diceraikan oleh suaminya, talak. Yang kedua pisah menikah karena khulu. Khulu itu adalah gugatan dari sang istri. Ya, jadi istri yang minta untuk diceraikan. Dan khulu berbeda dengan cerai. Kalau cerai kan batasnya 3 kali. Kalau khulu enggak ada batasan. Dan kalau cerai itu ada masa idah. Kalau khulu hanya sekali haid, dia boleh nikah lagi. Sehingga yang tepat khulu bukan cerai. Khulu itu adalah permintaan cerai dari pihak wanita dengan dia memberikan beberapa ya harta untuk suaminya. Ya saya pengen pisah nih, ini mas kawinnya saya maliin mas, itu namanya khulu. Dan ketangannya ada di kita idalah begitu. Ya berarti khulu ya, khulu selesai. Ini kalau ada hal yang dibenarkan dalam syariat. Tapi gara-gara mas saya nggak cinta sama mas saya, lebih cinta sama mantan saya, kami mau CLBK, saya pisah, ini nggak boleh, haram. Nggak mendapatkan bau surga wanita seperti ini. Tapi karena kalau suaminya dia nggak sholat, dia KDRT, dia pemabok, untuk apa pertahankan lelaki seperti ini? Tapi kalau cuma dia punya kesalahan, ya manusia punya kesalahan, suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Yang ketiga fasakh. Fasakh ini pisah bukan karena cerai, bukan karena khulu, tapi karena ada hal-hal luar. Contoh, ternyata mereka menikah di masa iddah. Ini wanita belum selesai masa iddahnya, diceraikan suaminya, belum selesai 3 kali haid, dia udah nikah sama laki-laki lain, ini harus dipisah. Atau pernikahan suami istri datang ketika hari H, hari kondangan, ya ketika walimah urus, datang ibu-ibu bilang, kalian gak sah, saya nyusuin kalian berdua ketika kecil. Ya, Masya Allah kalau ada kisah seperti itu ya. Udah saling cinta, ternyata dia menjadi wanita yang tidak mungkin bisa kita nikahi selama lama-lamanya. Kalau wanita saudari sepersusuan, haram nikah sampai hari kiamat, Pak. Karena itulah kalau pengen mencari akhwat, coba cari tahu dia ini saudari susuan kita enggak. Karena itulah para ulama mengatakan, kalau seandainya seorang ibu kita bilang, nak,
Di pelaju ini, dia bilang pelaju. Dulu ibu pernah nyusuin seorang perempuan waktu kecil. Lebih dari 5 kali susuan. Maka kalian wahai jomblo-jomblo jangan cari akhwat pelaju. Carilah akhwat talang jambi. Atau akhwat Pak Jo, atau akhwat Sekojo dan sekisahnya. Kenapa? Khawatirnya saudari susuan. Nah, jadi penting ya wahai para suami yang punya istri yang sedang menyusui, jangan sembarangan nyusui. Maksudnya kalau nyusui lebih dari 5 kali, ini udah kayak keluarga, perhatikan asapnya. Ya, ini yang harus kita pahami. Karena itu bahaya donor ASI, ya, donor ASI yang nggak jelas itu loh. Kalau donor ASI asli jelas orangnya fulanah enak, cuman kalau digabung semuanya donor, nah ini ya Allah Ta'ala alam hukumnya. Lanjut, kita bukan bahas masalah fikih nikah ya. Nanti fikih nikah, fikih muamalah, baru fikih nikah, sabar ya. Kita lanjutkan hadis atau dalil dari yang kedua adalah masih sama surat Al-Baqarah 196. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliku rusakum hatta yablughal hadyu mahillah, faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sih fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Ingat ketika membaca Al-Qur'an sebagai dalil, maka tidak disunnah, tidak diharuskan pakai tajwid. Ya. Membaca ayat Al-Quran untuk berdalil, bukan untuk tilawatul Quran, maka nggak harus pakai tajwid. Sama kayak bahasa Arab, ya. Jangan iza jaa, oh lama nih anak bilang apabila datang ustadz, iza jaa al ustadu, enggak ya. Jadi kalau bahasa Arab atau pendalilan, maka enggak, atau hadis Nabi, maka enggak harus pakai tajwid. Min aina anta, udah jangan min aina anta. Oh, ikhfa. Ya. Bahasa Arab enggak pakai tajwid teman-teman ya. Tajwid hanya pakai tilawatul Quran. Kita mau ngaji, niat kita baca Al-Quran, maka baru ya berlaku hukum tajwid. Kata Allah, jangan kalian cukur kepala kalian sampai hewan sembelihan sampai tempatnya. Maksudnya udah selesai tahallul. Siapa yang diantara kalian sakit di kepalanya, misalnya banyak kutu, misalnya kayak terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi, au bihi adan, atau ada gangguan penyakit min ra'sihi di kepalanya, maka dia cukur rambutnya tapi dia bayar fidyah. Apa fidyah? Min siyamin au shadaqatin au nusuk. Puasa 3 hari, sedekah 6 orang miskin, dan nusuk artinya di sini adalah ya sesembelihan hadiyu. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga sekarang kita lanjutkan kata Syekh, wa tsalitsu, yang ketiga, third, ad-damul wajibu bil ihsari. Denda yang wajib karena ihsar, dikepung musuh tadi. Maka fayatahallalu wa yuhdi syatan, maka dia bertahallul, ya mencukur rambutnya dan dia menyembelih seekor kambing. Ustadz, kalau enggak punya kambing tidak wajib apa-apa. Ini kalau dikepung. Dalilnya masih ayat yang sama, Al-Baqarah 196. Ini dalil oncak tentang masalah al-hadyu. Kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah famastaysara minal hadyi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Dan sempurnakanlah ibadah haji kalian. Afwan, saya salah baca ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Kalau uhsirtum, kalau kalian dikepung, maka ya sembelihlah hadiu yang mudah kalian dapat. Ya, ini diantara apa? Dalil tentang dam bil ihsar yang ketiga. Yang keempat, warabi ad-damul wajibu biqatli as-saidi. Yang keempat adalah denda karena memburu hewan buruan darat. Wa huwa ala takhyir, dia pun memilih. Yang pertama memilih di antara 3.
Yang pertama adalah in kana saidu mimma lahu masalun akhrajal misla minan na'ami. Jadi hewan buruan itu apa contohnya? Rusa, apalagi? Kancil, burung merpati, burung unta, zebra atau keledai liar ya, bahasa kita zebra. Ini hewan buruan darat. Yang kalau kita bunuh maka kita harus mengganti ya, tadi katanya kalau hewan buruan tadi punya masal, punya yang sepadan, yang mirip, yang serupa. Gimana taunya Ustaz yang serupa? Tanya dengan dua orang yang adil. Saya bunuh seekor burung unta. Apa balasannya? Unta. Burung apa yang gak bisa terbang? Burung unta. Ketika kita ngelihat burung unta gak bisa terbang, boleh gak kita menjudge semua burung tak bisa terbang? Gak boleh. Karena itulah ini juga dalam sikap kita, kalau ngelihat kesalahan seorang jangan langsung kita judge, oh dia ini langsung kayak gini. Karena kesan pertama belum tentu menjadikan pribadi sebenarnya. Ya, contoh, ya kita ngelihat orang itu sedang bercanda. Ya, oh kita lihat, oh dia ini suka bercanda. Padahal kita baru sekali ngelihat, jangan kita hukumi sebelum ternyata kita dekat sama dia. Oh ternyata nggak semua, ternyata burung itu kebanyakan terbang. Jangan ngelihat burung nggak bisa terbang gara-gara ngelihat burung unta. Burung unta kata para ahli ulama ya, tabi'in semisalnya, maka balasannya unta. Kalau bunuh keledai liar, apa bahasa kita tadi keledai liar? Zebra, maka balasannya adalah sapi. Kalau bunuh burung merpati, kan banyak tuh merpati di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Membunuh burung merpati, apa yang paling dekat dengan merpati? Sapi, kambing, unta, kambing. Maka berkurban kambing. Jadi jangan berburu ya, jangan berburu. Kalau berburu ubur-ubur nggak masalah. Ya karena itu adalah hewan laut ya, berburu ikan duyung, berburu ikan paus, ikan hiu, iwak sepat, iwak gabus boleh ya. Karena itu bukan bagian dari ya hewan darat yang nggak boleh diburu di daerah haram atau ketika ihram. Yang pertama, Ustadz kalau saya nggak punya harta maka au qawwamahu, atau dia berat, dia punya harta tapi berat untuk menyembelih, au qawwamahu, atau dia taksir harganya, washtara biqimatihi ta'aman. Contoh begini, saya bunuh ya seekor burung merpati, kemudian saya harus wajib nyembelih apa? Kambing. Nah ditakar harga kambing berapa sekarang? Anggap aja berapa? 3 juta. Anggap saja 3 juta. Maka 3 juta ini washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi. Dia belikan 3 juta ini beras atau kurma dan dia sedekahkan kepada orang miskin. Satu orang miskin dapat setengah sok, atau berapa kilo tadi? 1,25 kilo atau 1,5 kilo lah pembulatannya, 1,5 kilo. Berapa harga 1,5 kilo? Anggap aja 5.000 ya, ya kan? 1 kilo 10.000 ya, anggap aja. Coba kita hitung berapa orang miskin yang kita dapatkan. Harga kambing berapa? 3 juta. Kita belajar matematika. Dibelikan berapa beras? 1 kilo berapa? 10.000. Kalau 3 juta dapat berapa kilo? 300 kilo. 300 kilo. Satu orang dapat berapa kilo? 1,5. Berapa orang miskin yang dapat? 200 orang miskin dapat 1,5 kilo. Itu kalau kambing, belum sapi, belum
unta. Masih enak alasan duit 3 juta belikan ya, suruh wong yang ini emang amanah di situ ya, mutawifnya untuk ini ya, untuk karena saya pelanggaran misalnya berburu, gampang. Cuman masalahnya kalau nggak punya uang. Yang ketiga kita baca subhanallah, jangan sampai awsama an kulli muddin yauman, atau dia berpuasa setiap 1 mud, yang lebih tepat ini mazhab Syafi'i, yang lebih tepat adalah 2 mud, setengah sok tadi. Setiap 1 orang 1 hari berpuasa. Berarti berapa hari dia harus berpuasa? 200 hari. Wow. Jadi kalau kita miskin jangan belagu, jangan berburu. Kalau udah dibilang nggak boleh ya nggak boleh ya. Jadi kalau kita miskin nggak punya harta, ya udah lurus saja. Umroh ikutin arahan mutawif, jangan Pak berburu ini merpati. Ini dia suka berburu misalnya, maka dia terjatuh ke dalam pelanggaran yang berat seperti ini. Yang kedua, wa in kana saydu mimma lam mislalahu akhraja bi qimatihi ta'aman aw sama an kulli muddin yawman. Kalau ternyata hewan buruan ini tidak ada yang sepadan, meskipun ini kurang tepat karena harus ada yang sepadan. Ya, jadi meskipun tidak sepadan yang paling mendekati lah. Merpati sama kambing apa samanya? Tapi fatwa para ulama, tabi'in dan sahabat ketika ditanya tentang kalau bunuh merpati, maka ulama mengatakan kambing. Artinya harus disamakan ya dengan hewan tersebut, sama ya hartanya berapa, diperkirakan berapa uangnya, dibelikan beras atau kurma, dibagiin orang miskin. Atau kalau nggak bisa berpuasa 1 hari 1 orang, 200 orang itu kalau kambing. Kalau sapi tanya kali 7, 1400, berapa tahun lah ini ya. Yang terakhir, yang kelima, adamul wajibu bil wat'i wa huwa ala tartib. Ini yang paling parah. Denda karena berhubungan badan. Maka dia tertib. Yang pertama badanatun, onta. Enggak tahu onta, camel. Fa in lam yajidha fa baqaratun, dalam mazhab Syafi'i kalau enggak punya onta, sapi. Fa in lam yajidha fa sab'un minal ghanam, kalau enggak punya sapi 7 ekor kambing. Washtara fa in lam yajidha qawamal badanah washtara bi qimatiha ta'aman, kalau dia enggak punya maka dia taksir harga apa? Harga onta, kemudian dia beli dengan harga tersebut, nilai tersebut, makanan pokok, dan watasoddaq bihi, dibagiin ke orang miskin, 30 juta itu. Fa in lam yajid sama an kulli yaumin muddan, atau kulli muddin yauman. Kalau dia nggak bisa sama Pak, 30 juta kali 10 berarti ya, tadi kan 3 juta, ini 30 juta. Berarti 2000 hari dia berpuasa, cicillah seumur hidup, Masya Allah dapat pahalanya banyak. Karena itulah hati-hati, sudah haji nggak sah Pak kalau berhubungan badan. Cuman sebentar, tanggal 8, 9, 10 itu sudah tahallul kita. Ya, cuman 2 hari, sabar. Karena itu pengantin baru jangan haji ya. Kalau umroh nggak masalah, cuman 12 jam lah kalau umroh ya. Ini harus kita pahami. Lanjut. Wala yujzi'uhul hadiyu walal it'amu illa bil haram. Dan tidak cukup al-hadiyu, sembelihan tadi, walal it'am, dan memberikan makan kecuali di haram. Maksudnya di tanah haram, daerah haram, di dekat Masjidil Haram ya. Ini hukum asal. Meskipun ada dalam sebagian hadiyu yang diperbolehkan, contoh hadiyu ihsor. Kalau hadiyu ihsor boleh meskipun enggak di daerah haram. Ya, tapi kalau hadiyu jaza
atau hadyu, tamatu dan kiron, maka ini harus apa? Harus di daerah haram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat ke-95. Ini tentang masalah tadi, masalah berburu tadi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bah aw kafaratun ta'amu masakin aw adlu dzalik siyaman liyadhuqa wabala amrih afallahu amma salaf wa man ada fayantaqimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Wahai orang yang beriman, jangan kalian berburu hewan buruan darat dalam keadaan ihram. Siapa yang berburu sengaja maka balasannya dia harus menyembelih hewan ternak yang sesuai yang diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Kalau ya itu untuk orang-orang yang sampai Ka'bah, maksudnya hadyu tadi sampai Ka'bah, maksudnya dibagikan kepada orang-orang di daerah daerah Al-Haram, atau kafarah beri orang miskin, atau puasa agar dia mendapatkan ya balasan dari perbuatannya dan Allah mengampuni yang telah lalu. Adapun siapa yang mengulang maka Allah akan menghukumnya. Allah Maha Kuasa ya terhadap hukumannya, Maha Perkasa atau Maha Kuasa untuk menghukum seorang hamba. Lanjut ya. Jadi hukum asalnya sembelihan itu dibagikan ke orang miskin di daerah haram. Jangan dibawa ke Palembang. Lanjut. Wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa. Adapun puasa maka boleh di mana saja, yang puasa 3 hari itu loh maksudnya. Wala yajuzu qatlu saydil haram, dan di dalam kaedah dalam daerah haram enggak boleh membunuh binatang buruan di daerah haram. Wala qat'u syajarih, dan enggak boleh menebang pohon di daerah al-haram. Wal muhil wal muhrimu fi dzalika sawa, baik orang yang ihram maupun yang sudah tahalul dari ihram. Jadi di antara spesial daerah haram enggak boleh nebang pohon, enggak boleh berburu hewan darat, dan enggak boleh juga mengambil barang temuan ya, barang temuan. Meskipun banyak yang enggak paham ini, ya saya hilang sendal ya ketika umroh, ini dikira mungkin barang temuan ya, barang temuan. Ya alhamdulillah sampai situ. Ya hari ini enggak ada ini ya, enggak ada bahasa Arab, cuman kepanjangan. Alhamdulillah selesai ya pembahasan haji. Khotam masalah haji. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang fikih muamalah ya. Adapun pertanyaan malam ini kita ambil sedikit saja, yang sebelah kiri dulu sedikit. Bagaimana berhenti dari perbuatan maksiat namun kita masih ada keterikatan utang? Ikatan utang, berhenti dari perbuatan maksiat namun kita masih ada ikatan keterikatan seperti utang piutang. Apa hubungan utang piutang sama maksiat? Utang ya maksiat tobat gitu ya, utang piutang ya bayar. Mungkin ya atau ya. Bolehkah berangkat umrah haji dari uang hasil arisan? Boleh, ya. Boleh. Asal arisannya arisan yang tidak ada yang benar ya. Karena ada arisan sekarang, arisan berupa bayar itu. Ke salah satunya bayar uang administrasi 10.000 satu orang. Padahal dia ikut arisan. Ya, berarti dia mengambil keuntungan dari utang piutang. Apa hukumnya bayar pajak kendaraan? Ya. Ini berat pembahasan ini ya. Berat. Amannya kalau mampu bayar. Sebenarnya pajak itu dalam Islam kita tuh enggak ada pajak dalam Islam. Ustadz, Saudi ada pajak, itu bukan dalil ya. Kata Nabi dalam hadis yang didhaifkan oleh para ulama, la yadkhulul jannah sahibu maks.
Tidak masuk surga orang yang menarik pungutan liar, termasuk pajak dan bea cukai. Jadi wahai para jomblo yang belum menikah, jangan kerja di pajak dan bea cukai. Kerja di sana nggak boleh, termasuk kerja di asuransi. Terus gimana Ustadz status kita? Itu kan yang mungut ya. Sekarang kita yang dipungut. Pertama kita dizolimi. Kalau pajak tersebut masih ringan, pajak kendaraan masih ringan ya, masih ya. Ringan gak itu? Berat? Ya, kalau masuk ringan ya, maka nggak masalah. Maksudnya nggak masalah kita bayar Tapi kata para ulama, kalau terlalu memberatkan, maka boleh kita bukan memanipulasi ya. Tidak menyebutkan itu bukan bohong, Pak. Tidak menyebutkan sesuatu, ya kan ada namanya pajak penghasilan. Ya kita menyebutkan penghasilan, tapi tidak semua penghasilan kita sebutkan. Kita bohong nggak? Tidak bohong, tapi tidak jujur gitu loh. Ya, maksudnya tidak terbuka. Ini para ulama seperti ini ada yang merinci seperti itu kalau pajak. Tapi kalau yang lebih amannya kita tetap bayar pajak sebagai bentuk ketaatan kita meskipun kita dizolimi. Tapi kalau memberatkan kata para ulama boleh kita yang ngeles atau mencari-cari cara temui konsultan pajak agar bebas pajak. Dalam kalau misalnya kita merasa diberatkan. Ya Allah taala a'lam ya. Enggak ditangkap ini Anda enggak ya? Enggak boleh. Ya itu jelas kita sampaikan kebenaran. Ya, misalnya meskipun itu berkaitan dengan negara. Ini bukan mengkritik pemerintah, ini mengkritik fikihnya ya, bukan kebijakan personnya. Itu yang harus kita pahami ya. Demikian pertanyaan yang lainnya mungkin ya karena sudah jam 8 lewat kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.